Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama ya, keadaannya sungguh luar biasa ya kan. Kalau setiap pagi pasti Bitcoin ini mengalami kenaikan walaupun tipis-tipis ya. Tapi kalau di siang hari kenapa dia turun gitu ya. Oke lah, inilah market cryptocurrency kali ini ya teman-teman ya, yang nggak bisa kita prediksi secara pasti. Oke, di kesempatan pagi hari ini teman-teman, ini cukup mengancam juga sebenarnya ya, cukup bahaya juga ini untuk aset-aset kripto, all kripto ya teman-teman ya. All crypto bukan hanya satu dua tapi all crypto. Inilah perang bandar, perang cukong sudah dimulai di cryptocurrency teman-teman. Tetap waspada dan hati-hati tentunya ya. Mana yang akan menang ya? Oke, antara food dan yang pro crypto. Mana yang akan menang? Oke, kita bahas teman-teman karena di sini cukup menarik juga nih ya. Ini menyangkut masa depan crypto juga ya. Nah ini teman-teman, langsung saja ya, Petership size Bitcoin kan reach 5.000 US dollar ya teman-teman ya. Jadi Bitcoin ini menurut si Petership ini bisa menyentuh ranah 5.000 US dollar. Wow ya. Ini adalah perang bandar ya, karena beberapa waktu yang lalu banyak yang ada yang memprediksikan bahwasannya Bitcoin itu bisa ke 100.000 US dollar. Ada juga yang sampai ke 250.000 US dollar, bahkan sampai ke 300.000 US dollar. Ada yang memprediksikan Bitcoin itu bisa ke ranah situ. Tapi di sini Peter Schiff mengatakan Bitcoin ini bisa mencapai ke 5.000 US dollar. Inilah ya yang dinamakan perang antar paus ya, perang antar cukong gitu teman-teman, antara food dan yang pro dengan kripto. Ini mana yang akan menang? Ini semua tergantung ke rekan-rekan semua ya. Kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, sangat-sangat impossible ya Bitcoin menyentuh ke ranah 5.000 teman-teman. Karena apa? Karena sudah banyak orang yang memprediksikan Bitcoin ini bisa menyentuh ke area 10.000 di akhir tahun ini teman-teman. Tapi nyatanya sampai saat ini Bitcoin paling rendah itu di area 15.000 US dollar. Oke, itu ya paling rendah di area 15.000 US dollar. Walaupun kalau kita lihat secara garis lurus di akhir tahun ini masih ada beberapa minggu lagi, masih kurang lebih 3 minggu lagi ya teman-teman untuk mencapai di akhir tahun ini gitu ya. Meskipun 3 minggu ini juga ada potensi, tapi kalau menurut saya pribadi agak berat sih ya Bitcoin menyentuh ke ranah 5.000 ya. Kalau kita lihat memang sekarang Bitcoin sudah mulai diadopsi secara global ya, secara pelan-pelan. Negara-negara sudah masuk ke dalam dunia kripto ya, ya udah masuk mengadopsi Bitcoin, karena di sini ada yang memprediksikan juga Bitcoin ini akan menggantikan ranahnya si emas, katanya seperti itu. Tapi ya kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau informasi yang saya dapat ya, Bitcoin ini akan menjadi mata uang cryptocurrency cadangan dunia. Wow ya, jadi sangat berat gitu kalau menyentuh ke ranah 5.000. Oke. Kritikus Bitcoin paling populer di dunia memasang taruhan lain. Oke. Nah, jadi ini adalah perang antar cukong. Kritikus Bitcoin terkenal dan advokat emas Peter Schiff percaya bahwa Bitcoin masih terlalu mahal dan harus mencapai nilai jauh di bawah 10.000, dan ambang berbahayanya adalah di 5.000 US dollar. Hampir tidak merupakan harga yang wajar menurut tokenomik ya, menurut ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, menurut Schiff, Bitcoin memiliki risiko penurunan yang jauh lebih besar dari 70% setelah penurunan dari 69.000 US dollar menjadi sekitar 15.000 US dollar. Bitcoin belum menemukan dasarnya menurut analis, dan penurunan lebih lanjut adalah kemungkinan yang realistis bahwa pasar cryptocurrency harus bersiap di masa mendatang. Oke teman-teman, kalau kita ambil pelajaran dari waktu ke waktu ya, Bitcoin ini ketika dia menyentuh all time high barunya dan memasuki masa-masa crypto winter seperti ini teman-teman,
dia itu paling mentok ya, itu di area range 80% penurunan dari ATH-nya gitu ya kan. Setelah menyentuh di rank 80% itu akan mantul kalau kita ambil pelajaran dari waktu ke waktu seperti itu teman-teman. Dan kalau kita pahami saat ini Bitcoin ini belum menyentuh ke rank 80% ya, masih di area 70% dari all time high-nya dia, sampai dia penurunannya itu baru sekitar 70%. Ya, banyak orang yang memprediksikan ketika Bitcoin ini sudah menyentuh ke ranah penurunan 80%, maka itu akan menimbulkan pantulan lagi ke atas gitu teman-teman, akan memantul lagi ke atas. Ya mungkin nanti ketika mau habis crypto winter ini atau akhir-akhir crypto winter seperti ini, nanti Bitcoin bisa menyentuh ke ranah 80% untuk penurunannya sebelum dia untuk melanjutkan kenaikannya, karena sudah mau memasuki masa-masa bull run ya teman-teman ya. Dan kalau kita pahami bersama, masa bull run itu akan terjadi di 2024 dan new ATH-nya nanti kemungkinan besar banyak yang memprediksikan itu di 2025 teman-teman. Itu puncak-puncak kenaikan daripada cryptocurrency nantinya. Ketika sudah terjadi puncak kenaikan seperti itu, alangkah baiknya kita ambil cuan, karena setelah dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi nantinya, puncak kenaikan daripada aset cryptocurrency ini terjadi, di situ akan terjadi penurunan lagi dan akan menjadi siklus yang terulang ya, seperti itu. Oke. Jadi terlepas dari pendekatan anti crypto shift, untuk analisisnya perilaku Bitcoin di pasar hampir tidak dapat diprediksi selama beberapa bulan terakhir. Peristiwa seperti ledakan FTX dan kebangkrutan perusahaan terbesar di industri menyebabkan lonjakan volatilitas yang sangat besar yang hampir tidak dapat diharapkan oleh siapapun. Oke, memang kalau kita ambil pelajarannya, Bitcoin bisa menyentuh ke ranah 15.000 something ya kan. Itu karena apa? Karena terjadinya kebangkrutan daripada exchange raksasa ya teman-teman, yaitu FTX. Dan sebelum dari FTX ya, itu terjadi juga Luna yang membuat kripto ini semakin crash ya kan. Yang tadinya Bitcoin ini di rank 20.000 ke atas, ketika launch ini ambruk, dia turun teman-teman, dia turun sampai di 20 ribuan. Dan setelah berita launch ini mulai bangkit, Bitcoin ini agak sedikit rally, agak sedikit naik. Tapi ketika dia sudah sideways, sudah bertahan ya kan di area 20 ribuan, tiba-tiba FTX hancur ya, seperti itu, hingga akhirnya Bitcoin menyentuh ranah 15.000 ya. Dan menurut saya pribadi, kalau saya ngambil sisi dari artikel ini teman-teman, ini adalah antara food dan pro Bitcoin atau pro cryptocurrency ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, sangat-sangat sulit atau impossible untuk Bitcoin menyentuh ke ranah 5.000 US dollar. Ini menurut pandangan saya pribadi ya teman-teman, karena banyak analis yang memperkirakan atau mengatakan bahwasanya Bitcoin ini sudah bottom di area 15.000 kemarin gitu teman-teman. Oke. Dan mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Bitcoin, semoga sedikit membantu. Salam cuan.